Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Untuk saat ini, saya akan membahas mengenai jawaban soal latihan kasus kemarin yang sudah teman-teman kerjakan dan kumpulkan. Oke, baik, kita buka terlebih dahulu untuk soalnya. Ya, semoga teman-teman bisa melihat tampilan soalnya di sini. Kita baca bersama terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada soal kasus yang mana menyampaikan bahwa ada seorang perempuan bernama Yanti, seorang gadis berusia 15 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP, dan Yanti ingin menikah dengan Ratno, seorang pria berusia 21 tahun yang dikenalnya melalui Instagram. Awalnya, ayah Yanti tidak menyetujui rencana anaknya tersebut. Namun, lama-kelamaan, ayahnya memberikan persetujuan karena Ratno berjanji akan memberikan uang senilai 150 juta setelah menikah. Ayah Yanti kemudian sepakat karena ternyata ia terlilit hutang akibat judi online. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, teman-teman. Yang pertama, apakah pernikahan Yanti dan Ratno diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta perubahannya? Yang kedua, bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh Yanti dan Ratno jika mereka tetap ingin melaksanakan perkawinan? Dan kemudian yang ketiga, jika ternyata Ibu Yanti tidak rela menikahkan anaknya dengan Ratno, apakah Ibu Yanti dapat melakukan pencegahan perkawinan? Oke, teman-teman, dari soal kasus yang sudah kami sampaikan, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman point out. Yang pertama adalah batas usia dari calon mempelai. Yang pertama, ini adalah Yanti. Ya, kita highlight teman-teman. Yanti ini masih berusia 15 tahun. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah mempelai laki-lakinya. Usianya berapa? Yaitu 21 tahun. Ya. Nah, cukup dua hal itu saja yang bisa teman-teman dalam hal ini highlight gitu ya. Poin pentingnya dari soal ini hanya dua hal sebenarnya, yaitu usia mempelai perempuan dan juga usia mempelai laki-laki. Nah, di sini teman-teman, untuk menjawab soal nomor satu, ini jawabannya adalah untuk pertanyaan apakah pernikahan Yanti dan Ratno diperbolehkan menurut Undang-Undang Perkawinan, jawabannya itu pada prinsipnya tidak boleh, teman-teman. Karena apa? Teman-teman nanti bisa lihat di pasal 7, ya, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus lihat juga ya di dalam soalnya. Ini sudah saya kasih clue bahwa sudah ada perubahan dari Undang-Undang Perkawinan yang awal, yakni Undang-Undang Nomor 174. Nah, yang mana inti dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini menyebutkan bahwa batas usia minimal baik itu calon mempelai perempuan dan laki-laki itu 19 tahun. Ya, 19 tahun. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan pada prinsipnya, jika ingin menikah, minimal usianya harus 19 tahun. Ya, itu yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh hanya melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 saja. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Perkawinan yang awal, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas minimal usia menikah itu juga memang ada 16 tahun ya untuk perempuan dan kemudian laki-laki 19 tahun. Nah, tapi dalam perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan batas minimal calon mempelai perempuan dan laki-laki ini diubah. Yang tadi seperti yang saya sampaikan sejak awal bahwa minimal adalah 19 tahun. Jadi ketika kita lihat soal kasusnya bahwa oh yang perempuan ini masih berusia 15 tahun, maka jawaban nomor pertama itu adalah pada prinsipnya tidak boleh. Ya, pada prinsipnya tidak boleh karena berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, batas minimal usia calon mempelai laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Nah, kemudian untuk jawaban nomor dua, teman-teman,
Bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh Yanti dan Ratno jika mereka tetap ingin melaksanakan perkawinan. Nah, dalam hal ini, apakah tetap dimungkinkan atau tidak ya? Karena kan tadi prinsipnya itu tidak boleh ya menikah di bawah 19 tahun. Prinsipnya itu tidak boleh. Tapi teman-teman, jika memang ada suatu keadaan tertentu tentunya yang dinilai itu sangat penting sehingga akhirnya si perempuan dan laki-laki ini yang belum 19 tahun itu tetap bisa melangsungkan pernikahan, tapi ada prosedurnya, yaitu prosedurnya dengan cara meminta dispensasi ke pengadilan. Kalau dia beragama Islam, maka dispensasinya itu dimintakan ke pengadilan agama. Kalau misalkan agamanya non-Islam, seperti Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen, Hindu, gitu ya, itu minta dispensasinya ke pengadilan negeri. Jadi nanti yang mengajukan dispensasi adalah orang tua dari anak yang masih di bawah umur. Jadi jika dalam kasus ini Yanti dan Ratno bersikeras ingin tetap menikah meskipun Yanti masih berusia 15 tahun, maka orang tua dari Yanti ini harus mengajukan permohonan, ya, permohonan dispensasi ke pengadilan. Ya, jika Islam maka ke pengadilan agama, jika non-Islam maka ke pengadilan negeri. Sehingga dari dispensasi itu nanti kedua calon mempelai ini bisa menikah. Gitu. Itu untuk jawaban nomor dua. Kemudian nomor tiga, jika ternyata Ibu Yanti tidak rela menikahkan anaknya dengan Ratno, apakah Ibu Yanti ini dapat melakukan pencegahan perkawinan, teman-teman? Nah, dalam hal ini bisa, ya, dalam hal ini bisa melakukan pencegahan perkawinan. Nah, dalam hal ini bisa melakukan pencegahan perkawinan karena apa? Karena keluarga dari keluarga dari ya, keluarga sedarah gitu ya, baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah, itu terutama dalam hal ini ibu adalah keluarga dalam garis lurus ke atas daripada Yanti, itu dapat melakukan pencegahan perkawinan. Nah, kenapa nih? Alasannya apa? Karena memang ada syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Nah, ini merujuknya kemana? Ke jawaban soal nomor satu, bahwa sebenarnya prinsipnya tidak boleh menikah anak yang masih berusia di bawah 19 tahun ya, atau calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang di bawah 19 tahun itu pada prinsipnya kan tidak boleh menikah. Maka jika si anak bersikeras sebenarnya, atau misalkan dalam hal ini kasusnya adalah ayahnya yang pada akhirnya mau menikahkan Yanti dengan Ratna ini, nah ibunya bisa melakukan pencegahan perkawinan supaya apa? Supaya perkawinan itu tidak terjadi. Hal ini diperbolehkan berdasarkan pasal 13, ya, pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, teman-teman. Jadi keluarga sedarah baik dalam garis lurus ke atas maupun garis garis lurus ke bawah itu dapat melakukan pencegahan perkawinan. Jika memang ternyata terdapat syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi. Ya, dalam hal ini karena usia Yanti masih 15 tahun. Dan tentunya pencegahan perkawinan ini teman-teman juga harus dilihat dari agama. Jika dalam kasus ini mereka itu beragama Islam, maka permohonan pencegahan perkawinannya dapat diajukan oleh Ibu Yanti kemana? Ke pengadilan agama. Jika non-Islam, maka permohonan pencegahan perkawinannya itu bisa diajukan ke pengadilan negeri. Begitu teman-teman. Ya, jadi untuk menjawab soalnya, teman-teman harus melihat poin-poin penting dalam kasus yang diberikan. Ya, itu yang pertama. Dan kemudian tentunya yang kedua, teman-teman juga harus melihat kembali kepada undang-undangnya, gitu. Jadi saya harap teman-teman mulai bisa mempersiapkan dasar-dasar hukumnya, dan jangan juga berpatokan bahwa oh nanti yang soal yang akan muncul dalam UTS adalah soal yang sama untuk latihan. Jangan pernah berharap demikian, teman-teman. Ya, karena soal kasus ini terus diubah dari waktu ke waktu. Nah, jadi teman-teman bisa nanti mulai mempersiapkan kira-kira undang-undangnya yang dipakai apa. Jadi bisa teman-teman persiapkan saja semuanya ya, dan jangan terpatok kepada materi yang saya sampaikan saja di kuliah, tapi teman-teman juga sudah harus
istilahnya juga mempersiapkan ya dasar-dasar hukumnya. Oke, kalau kita ngomongin bab perkawinan, maka teman-teman udah siap dengan undang-undang perkawinan ya. Jika memang kita lagi ngomongin masalah hukum perorangan, kemudian juga ngomongin masalah yang lain, maka teman-teman siap dengan KUH Perdata atau aturan yang lainnya seperti itu. Dan jangan hanya berpikir bahwa oh soal kasusnya tadi ya tidak akan sama dan barangkali juga tidak hanya terkait dengan perkawinan nanti soal kasusnya. Jadi dimohon kepada teman-teman untuk mulai mempersiapkan diri dengan serius, pelajari seluruh materinya dari awal, ulik kembali ingatannya terkait dengan diskusi-diskusi yang telah kita lakukan di dalam kelas dan kemudian juga tentunya persiapkan ya seluruh materinya. Baik itu catatan, kemudian materi yang sudah diberikan di e-kuliah, dan kemudian juga undang-undangnya. Dan dalam bentuk cetak. Karena apa? Karena tidak akan diperbolehkan teman-teman mengakses handphone atau internet selama UTS. Demikian penjelasannya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jika memang masih ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa mm, menyampaikan atau mengutarakan pertanyaan itu di forum yang nanti akan saya sampaikan di kuliah. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.